Di suatu pagi yang cerah, seorang pria berpakaian putih melangkah dengan penuh kesungguhan menuju tanah suci, menuntaskan perjalanan ibadah umroh yang sudah lama ia impikan. Namanya adalah Rudy, seorang pejabat tinggi yang dikenal luas karena kekuasaannya dan pengaruhnya di dunia politik. Sering terlihat berada di tengah kerumunan, Rudy selalu menjadi sorotan, tampil dengan wajah tenang dan penuh keyakinan. Di balik penampilannya yang tampak sempurna, banyak orang yang tidak mengetahui bahwa ia menyembunyikan sebuah rahasia gelap dalam hidupnya. Sebagai seorang pejabat yang memiliki akses besar terhadap kebijakan negara, Rudy telah terjerat dalam praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Namun, korupsi bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Semua itu dimulai dengan langkah-langkah kecil yang tampaknya tidak berdosa, seperti menerima hadiah kecil dari rekanan bisnis atau mengambil sedikit keuntungan dari proyek negara. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu semakin mengakar, berkembang menjadi suatu pola hidup yang sulit untuk dihentikan. Rudy mulai merasakan bagaimana kekuasaan dan uang dapat mengubah segalanya. Dalam benaknya, setiap keputusan yang ia buat seolah-olah sah karena selalu dibungkus dengan alasan yang rasional dan logis. Walaupun pada kenyataannya, ia sedang merampas hak orang lain. Ia mulai berpikir bahwa dunia ini terlalu keras dan hanya mereka yang berani bermain yang dapat bertahan. Beban yang ditanggung Rudy semakin berat. Setiap malam, meski ia tidur nyenyak, ada perasaan cemas yang menyelip di sudut hatinya. Hatinya merasa kering, tak lagi merasakan kedamaian yang dulu ia nikmati. Korupsi telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia, menjadikannya lebih pragmatis dan bahkan lebih dingin. Namun, ia terus berusaha menutupi rasa bersalah itu dengan berbagai alasan, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah bagian dari sistem yang sudah ada. Ia menyadari bahwa semakin banyak uang yang ia kumpulkan, semakin besar pula kekuasaan yang ia miliki. Namun di sisi lain, ia merasa semakin terasing dari dirinya sendiri. Dalam kesendirian, saat malam telah larut, Rudy mulai merasakan perasaan terperangkap dalam hidup yang dibangunnya sendiri. Suatu hari, ketika ia melihat seorang anak muda di jalanan yang kelaparan, hatinya seketika tersentak. Pemandangan itu seakan menampar keras kesadarannya, mengingatkannya pada mereka yang telah menjadi korban kebijakan-kebijakan yang telah ia buat. Rudy merasa seakan ada suara dari dalam hatinya yang berbisik, mempertanyakan apakah semua itu sepadan dengan penderitaan orang lain. Saat itu juga, ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, meskipun ia tak tahu persis apa langkah pertama yang harus diambil. Rudy kemudian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci, berharap mendapatkan pencerahan dan kedamaian yang selama ini ia cari. Dalam perjalanannya menuju tempat yang penuh dengan ketenangan dan spiritualitas, ia berharap dapat menemukan jalan untuk menebus kesalahannya. Meskipun ia sadar bahwa jalan menuju penebusan tidaklah mudah. Dengan setiap langkah menuju Tanah Suci, Rudy berharap beban dosanya bisa sedikit terangkat dan ia bisa menemukan arah hidup yang lebih bermakna. Namun, di tengah perjalanan itu, Rudy mulai menyadari bahwa bukan hanya soal pengampunan yang ia cari. Ia merasa ada kekosongan dalam dirinya yang harus diisi dengan sesuatu yang lebih dari sekadar pengampunan. Rudy kini mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga sebuah proses batin yang memaksa dirinya untuk merenung, untuk melihat dengan jujur apa yang telah ia lakukan selama ini. Ia mulai mempertanyakan nilai-nilai hidupnya, serta apa yang sesungguhnya ia inginkan dari hidup yang telah ia jalani. Rudy sudah mendengar banyak cerita tentang bagaimana umrah bisa memberikan kedamaian batin dan menghapus dosa. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus semua kesalahannya, untuk berdamai dengan dirinya sendiri, dan untuk mencari pengampunan dari Tuhan. Maka, ia melangkah dengan penuh harapan menuju Ka'bah, tempat yang diyakini oleh jutaan umat Islam sebagai pusat spiritualitas dan kesucian. Di sanalah, menurut banyak orang, segala beban dosa bisa dihapuskan, dan jiwa bisa kembali suci, layaknya seorang bayi yang baru lahir. Meskipun hatinya masih dipenuhi rasa bersalah dan keraguan, harapan yang ia rasakan jauh lebih kuat. Rudy berdoa dalam hati, berharap agar perjalanan ini menjadi titik balik dalam hidupnya, tempat di mana ia bisa melepaskan diri dari jerat masa lalu yang kelam dan mulai menata hidup dengan lebih baik. Saat pertama kali melihat Ka'bah dari kejauhan, hatinya berdegup kencang. Ia merasakan sebuah getaran yang tak terlukiskan, seolah seluruh alam semesta ini sejenak berhenti untuk memberi ruang bagi perasaan yang mengalir begitu dalam. Air matanya pun mulai mengalir tanpa bisa ditahan, seakan semua penyesalan rusa bersat dan harapan yang terkumpul selama ini mengalir melalui air mata itu. Di hadapan Ka'bah yang berdiri kokoh,
Rudy merasa kecil, merasa betapa banyak kesalahan yang telah ia lakukan, dan betapa jauh dirinya terjerumus dalam dunia yang telah lama ia tinggalkan. Dalam kesendirian, jauh dari sorotan media dan politik, ia merasa begitu dekat dengan Tuhan, seolah segala pintu hati terbuka untuk pertama kalinya. Setiap langkah yang ia ambil di sekitar Ka'bah, Rudy merasakan ada sebuah pembersihan yang terjadi dalam dirinya. Ia tak lagi merasakan beban dunia yang begitu berat. Tiba-tiba, ia merasa seolah waktu bergerak lebih lambat, memberikan ruang bagi dirinya untuk merenung, untuk menyadari betapa banyaknya kesempatan yang telah ia sia-siakan, betapa banyak orang yang telah ia sakiti demi kepentingan pribadi. Di tengah kerumunan jamaah yang juga melakukan ibadah dengan khusyuk, Rudy merasa terhubung dengan mereka, merasa bahwa meskipun hidupnya berbeda, namun mereka semua memiliki tujuan yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencari kedamaian, dan untuk memperbaiki diri. Setelah melakukan tawaf, ia duduk di salah satu sudut Masjidil Haram, meresapi semua yang telah ia lalui. Pikirannya berkecamuk, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rudy mulai merasa bahwa meskipun jalan menuju penebusan sangat panjang dan penuh rintangan, perjalanan spiritual ini memberinya kekuatan untuk berubah. Ia tak lagi merasa terperangkap oleh masa lalunya. Meskipun ia tahu bahwa pengampunan sejati datang dari Tuhan, ia juga sadar bahwa perubahan sejati harus dimulai dari dalam diri sendiri. Rudy menyadari bahwa mencari pengampunan bukan hanya soal memohon ampunan, tetapi juga tentang membuktikan niatnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjalani hidup dengan lebih jujur dan bertanggung jawab. Rudy memandang langit yang cerah, berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar Tuhan memberinya kesempatan kedua. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat, dan untuk tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Di hadapan Ka'bah yang suci, dengan segala penyesalan dan keikhlasan yang mengalir, Rudy merasa bahwa ia telah memulai sebuah babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang bukan hanya untuk mencari pengampunan, tetapi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dengan kesadaran diri. Sesampainya di Masjidil Haram, Rudy berdiri di depan Ka'bah dengan mata terpejam, merasakan aura sakral yang mengelilinginya. Ia memulai ritual ibadah dengan penuh penghayatan, berharap dapat membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang telah ia perbuat. Langkah demi langkah, ia merasa semakin dekat dengan Tuhan, semakin yakin bahwa ia akan diberikan pengampunan. Setiap helaan napasnya terasa lebih ringan, setiap gerakan tubuhnya terasa semakin melambat, seolah-olah waktu pun ikut berhenti di hadapan ketenangan yang luar biasa ini. Ia merasa di antara ribuan jamaah yang juga mengelilingi Ka'bah, ada hubungan yang tak terlihat namun sangat kuat. Hubungan antara dirinya dan Sang Pencipta. Namun, meskipun tubuhnya tampak tegak dan khusyuk di hadapan Ka'bah, hatinya terasa gelisah. Sebuah bayangan gelap perlahan-lahan muncul di sekitarnya. Semakin lama, semakin besar. Ada perasaan tak nyaman yang merayap di dalam dada Rudy. Sebuah perasaan yang datang begitu mendalam, seolah ada sesuatu yang mengganggu kedamaian yang ia coba capai. Bayangan itu bukan sekadar perasaan biasa. Itu adalah pengingat, sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata. Saat ia membuka matanya, ia terkejut melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah tikus, kecil dan gelap, muncul dari kakinya, dan bergerak cepat menyusuri lantai Masjidil Haram. Tikus itu bukan sembarang tikus, dengan matanya yang tajam dan licik. Tikus itu melambangkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang terus mengejar Rudy. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha membersihkan dirinya dengan ibadah, tikus itu adalah simbol dari korupsi yang telah lama mengakar dalam dirinya. Tak bisa dipisahkan. Meskipun ia berusaha keras untuk berpura-pura menjadi seseorang yang suci, dalam ketenangan yang seharusnya ia rasakan, tikus itu muncul seolah-olah menjadi perwujudan dari semua dosa yang telah ia lakukan. Mengingatkan Rudy bahwa meskipun ia berada di tanah suci, ada bagian dalam dirinya yang belum bisa ia lupakan atau lepaskan. Rudy merasa cemas. Ia menatap tikus itu dengan perasaan campur aduk, rasa takut dan penyesalan yang semakin menghimpit dadanya. Tikus itu bergerak dengan cepat, tanpa rasa takut, seolah-olah tahu bahwa ia tidak bisa diganggu oleh ibadah atau doa yang sedang dipanjatkan. Meskipun Rudy berusaha menenangkan dirinya dan kembali fokus pada ibadahnya, bayangan gelap itu tetap hadir, mengingatkannya bahwa tidak ada pelarian dari masa lalu yang kelam. Rudy tahu bahwa ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Ia tidak bisa melarikan diri dari korupsi yang sudah mengakar dalam dirinya. Meskipun ia berada di tempat yang penuh dengan kedamaian dan kesucian, tikus itu
Dengan tatapan liciknya, tampak mengejek ketulusan yang ia coba tunjukkan. Rasanya, setiap langkah ibadah yang ia lakukan seolah tak cukup untuk membersihkan dirinya dari bayang-bayang dosa tersebut. Rudy tahu bahwa meskipun ia berusaha mencari pengampunan di tempat suci ini, pengampunan sejati hanya bisa datang jika ia sungguh-sungguh menghadapi dan mengakui kesalahannya. Tikus itu hadir bukan hanya sebagai simbol dari korupsi yang ia lakukan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap dosa memiliki konsekuensi dan tidak ada yang bisa menutupi kebenaran yang ada dalam hati. Dengan hati yang semakin gelisah, Rudy menundukkan kepala dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia meminta kekuatan untuk menghadapi masa lalunya, untuk menerima kenyataan bahwa pengampunan yang ia cari tidak hanya bisa ditemukan dalam doa, tetapi dalam tindakan nyata untuk berubah. Ia tahu bahwa perjalanan menuju penebusan bukanlah sesuatu yang mudah, dan tikus itu adalah pengingat yang tak bisa ia hindari. Namun, di balik kecemasan yang merayap di hatinya, Rudy juga mulai merasakan sebuah harapan baru. Harapan bahwa dengan menghadapi kebenaran, dengan mengakui segala kesalahannya, ia bisa mulai menata hidupnya kembali. Dan mungkin, pada akhirnya, menemukan pengampunan yang sejati. Rudy mencoba menepis tikus itu dengan kakinya. Namun, tikus itu kembali muncul, semakin mendekat, bahkan menggigit ujung pakaian putih yang ia kenakan. Ia merasa cemas, terjebak dalam kontradiksi yang tak bisa ia hindari. Di hadapan Ka'bah yang suci, ia merasa dirinya tetap kotor, tetap dihantui oleh dosa-dosanya. Setiap langkahnya di dalam masjid terasa semakin berat, seolah-olah ada beban tak terkatakan yang menahan geraknya. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang ia coba tinggalkan, seolah segala usahanya untuk membersihkan dirinya hanyalah bentuk pelarian dari kenyataan. Dengan rasa bingung dan penuh kecemasan, Rudy menoleh ke sekitar. Di sekitarnya, ribuan orang melakukan ibadah dengan khusyuk, namun ia merasa sendirian dalam pergulatan batinnya. Tak ada seorang pun yang bisa melihat tikus yang mengikutinya. Tak ada yang tahu betapa dalamnya kotoran yang ia bawa. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya memandang dirinya sebagai seseorang yang suci. Namun hatinya tahu bahwa ia tak lebih dari seorang penipu. Masker kebajikan yang ia kenakan selama ini begitu rapuh. Dan kini, di hadapan Ka'bah yang suci, ia tidak bisa lagi menutupinya. Semakin ia berusaha menenangkan dirinya, semakin jelas ia menyadari bahwa kenyataan yang ia coba hindari terus membayangi dirinya. Tikus itu terus mengikutinya, menggerogoti setiap langkahnya, simbol dari korupsi yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Di tengah-tengah kebaikan, di tengah-tengah tempat yang paling suci, ia tetap merasakan keberadaan dosa yang tidak bisa ia lepaskan. Rudy mulai menyadari bahwa meskipun ia berada di tempat yang penuh berkah dan kedamaian, perubahan sejati hanya akan datang jika ia benar-benar membersihkan hatinya. Bukan hanya melakukan ritual sebagai pencitraan, ia tahu bahwa sekadar berdiri di depan Ka'bah dan melakukan tawaf tidak akan menghapus dosa-dosanya. Selama ia terus berusaha menyembunyikan kebenaran tentang dirinya sendiri, perubahan yang ia cari harus dimulai dari dalam, dari kesediaan untuk mengakui kesalahannya, menghadapinya, dan berkomitmen untuk memperbaiki dirinya secara nyata. Ketika ia kembali menatap Ka'bah, sebuah perasaan baru muncul dalam dirinya, sebuah rasa keputusasaan yang disertai dengan kesadaran. Rudy sadar bahwa untuk benar-benar dibersihkan, ia harus menghadapi tikus itu, menghadapi korupsi yang telah lama ia lestarikan dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia bisa melarikan diri dari masalah ini untuk sementara, dosa itu tidak akan pernah hilang sampai ia benar-benar memutuskan untuk berubah, bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam hatinya yang terdalam. Pengampunan sejati, pikirnya, tidak datang hanya dengan kata-kata atau ritual. Itu datang dari tekad yang tulus untuk menjadi lebih baik. Dengan perasaan yang penuh kesadaran dan tekad, Rudy berlutut di depan Ka'bah, menutup matanya dan merendahkan dirinya. Ia memohon, tidak hanya untuk pengampunan dari Tuhan, tetapi juga untuk kekuatan agar ia bisa melepaskan diri dari belenggu masa lalunya. Ia sadar bahwa perjalanan ini jauh lebih besar daripada sekadar memenuhi kewajiban ibadah ini, adalah perjalanan batin yang harus ia hadapi sendirian. Tanpa memperhatikan tikus yang masih bergerak di sekitar kakinya, ia mulai memaknai ibadah ini dengan cara yang berbeda. Sebuah perjalanan yang dimulai dari keikhlasan, pengakuan akan kesalahan, dan niat untuk memperbaiki diri. Di tempat yang paling suci di dunia ini, Rudy akhirnya memutuskan untuk melepaskan beban yang selama ini ia bawa, berharap bisa keluar dari bayang-bayang dosa yang telah lama mengikutinya. Ka'bah yang bersinar terang di hadapannya seakan-akan menyadarkannya
bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menutupi kegelapan dalam dirinya. Ia harus menghadapi dirinya sendiri dan dosa-dosanya dengan jujur, tanpa berpura-pura atau mencari cara pintas. Keindahan dan kesucian tempat itu seakan berbicara langsung kepada hatinya, mengingatkan bahwa tak ada kebersihan sejati yang bisa ditemukan di luar diri, kecuali dengan menghadapinya langsung dari dalam. Rudy mulai memahami bahwa perjalanan ibadah ini bukan hanya soal tindakan fisik, tetapi tentang niat yang tulus untuk kembali kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Ia harus menerima kenyataan bahwa perubahan yang sesungguhnya hanya bisa dimulai dengan keberanian untuk mengakui kesalahannya. Tanpa menunggu pengampunan hanya dari ritual belaka, Rudy akhirnya tersadar bahwa ibadah bukanlah tentang apa yang tampak di luar, tetapi tentang niat dan kesungguhan hati untuk berubah. Ia harus membersihkan dirinya dari dalam, bukan hanya dengan pergi umroh, tetapi dengan berani menghadapi kenyataan tentang siapa dirinya dan apa yang telah ia lakukan. Masjidil Haram dan Ka'bah tidak hanya mengajarkannya tentang kebersihan lahiriah, tetapi juga tentang kebersihan batin yang jauh lebih penting. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan menuju pengampunan memerlukan waktu dan upaya yang luar biasa, hal pertama yang harus dilakukan adalah berani melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa pembenaran, tanpa rasa takut akan kenyataan yang pahit. Namun, saat ia melangkah pergi dari Ka'bah, tikus itu masih mengikuti di belakangnya, mengingatkannya bahwa jalan menuju perubahan sejati adalah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Dan hanya dengan kesadaran diri yang mendalam, ia bisa mulai melangkah menuju kesucian sejati. Setiap langkah yang diambil Rudy di luar Masjidil Haram adalah bagian dari proses panjang untuk membersihkan dirinya, untuk menebus segala kesalahan, dan untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya dalam pandangan orang lain, tetapi juga dalam pandangannya sendiri. Perjalanan ini, meskipun sulit dan penuh dengan rintangan, akan membawanya menuju suatu kehidupan yang lebih tulus dan penuh makna. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, Lintas Dunia.